Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin karena kita disempatkan kembali, diizinkan kembali oleh Allah untuk berjumpa dan melanjutkan kajian kita ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam judul At-Ta'zim Bainal Ibadah wal Adab, yaitu penghormatan kita, pengagungan kita kepada orang yang kita agungkan, terutama baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan itu ma bainal ibadah wal adab. Kita harus tahu apakah pengagungan kita itu termasuk adab ataukah termasuk dia ibadah. Sehingga banyak kelompok yang salah dalam memahami ini, mereka tidak membagi, tidak membedakan antara adab dan ibadah. Ketika kita mengagungkan Nabi, itu dianggap ibadah. Sementara ada di luar daripada ibadah, yaitu adab. Maka adab dia akan digolongkan ke dalam ibadah, tapi dia bukanlah ainnya ibadah. Artinya karena kehidupan kita yang beradab, itulah yang akan menjadikan semuanya bernilai ibadah. Maka judul yang kita akan lanjutkan yaitu At-Ta'zim Bainal Ibadati wal Adab. Kita akan lebih mengenal mana yang disebut adab, mana yang disebut dengan ibadah. Jadi jangan kita seperti satu kelompok, ketika kita menyanjung-nyanjung Nabi, maka itu dianggap ibadah. Ketika kita menundukkan badan, membungkukkan badan kepada seorang alim, lalu kita dianggap ibadah seperti sholat, maka itu kesalahan yang sangat besar. Dan itu sudah dijelaskan pada kajian kita yang sebelumnya. Maka kita akan melanjutkan kajian kita masih berkisaran tentang perbedaan atau al-farqu bainal adab wal ibadah, perbedaan antara ibadah dan adab, batas-batasan kedua hal tersebut. Jadi kajian kita yang terakhir berbicara tentang dalil bagaimana seorang muslim harus beradab kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana secara ringkasnya kita ulangi, yaitu seseorang tidak boleh mengangkat suaranya di depan Nabi. Dia tidak boleh lebih besar suaranya daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu panutan seorang murid, tidak boleh lebih besar suaranya dari gurunya. Begitu juga sahabat tidak mau melangkah lebih awal daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sekarang, kita tidak boleh mendahului guru-guru kita. Lalu ketika Rasulullah, sahabat berdiri menyambut, itu sebagai adab juga yang diajarkan para leluhur kita, bahwa ketika datang ulama kita berdiri untuk menyambut. Lalu ketika kita datang mencium tangan beliau, tangan guru-guru kita merunduk membungkuk badan, itu adalah adab, bukan ibadah. Dan yang sangat digarisbawahi dalam akhir daripada kajian kita kemarin, yaitu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana perintah Allah ayat yang terakhir yaitu menerangkan tentang jangan sampai kalian memanggil Rasulullah sebagaimana kalian memanggil teman kalian yang lain. Maka harus berbeda, harus lebih beradab,
lebih sopan dan sebagainya. Yaqulu Umar ibn al-As, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah seseorang yang lebih aku cintai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Di sini tolong kita perhatikan kalimatnya. Tidak ada yang aku lebih cintai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau orang yang berpicik, dia akan mengatakan ini salah. Seharusnya yang paling kita cintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah Allah barulah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini kesalahan besar. Ketika kita menegur orang mengatakan, oh yang paling kucintai adalah Muhammad, lalu kita katakan salah karena yang patut dicintai yang pertama adalah Allah, itu kebodohan kita yang menegur. Kenapa? Karena majaz qauli, seperti pelajaran yang kita sebelumnya, 2 atau 3 pertemuan yang sebelumnya, ada majaz qauli, di mana ketika orang mengatakan yang paling saya cintai adalah Rasulullah, tidak ada selain yang melebihi beliau, bukan berarti bahwa dia mengalahkan cintanya kepada Allah, tapi dia berbicara majazi. Artinya apa? Dia tidak mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam koridor makhluk, terus ada garis tingkat kedua, di tingkat teratas yaitu Allah, kemudian di level kedua adalah makhluk, dan di level makhluk ini Rasulullah memiliki tingkat yang paling pertama. Ketika kita meletakkan Rasulullah di tingkat yang paling pertama, bukan berarti kita menaruh beliau, memposisikan beliau di tingkat di atas maqam uluhiyah, maqam al-khaliq, tidak. Beliau paling tinggi kita letakkan, tapi tetap dalam batasan makhluk. Nah, ini mudah-mudahan kita pahami dengan baik. Maka ini seorang sahabat pun berkata, tidak ada yang aku lebih cintai daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada orang-orang sekarang mengatakan bahwa Amr bin As itu syirik, dia lebih mencintai Muhammad daripada Allah? Tentu tidak. Kenapa? Karena di saat itu orang paham makna ungkapan daripada Amr bin As radhiyallahu an. Nah, kita harap pemahaman para sahabat dalam kalimat-kalimat seperti ini bisa kita tiru. Jangan ketika ada orang mengatakan saya mencintai Rasulullah melebihi segalanya, langsung ada orang mengatakan kau salah, kau syirik, kau sesat. Karena yang pertama harus kau cintai adalah Allah, baru nomor 2 Rasul. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalimat-kalimat seperti itu sering keluar di zaman sahabat, tak seorang sahabat pun yang menegur. Kenapa? Karena orang paham ada istilah majaz hakiki dan majaz qauli. Wa ma kuntu atiku wala ajillu fi aini minhu. Dia adalah buah mata baginda, tidak berkedip mata beliau kecuali di depan matanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba seandainya orang sekarang berbicara seperti ini, tentu banyak orang akan berpendapat dia lebih mengedepankan Rasulullah daripada Allah. Nah, ini secara tidak sadar mereka akan kembali ke penyakit jahiliyah yang para sahabat pun sudah enyah dari itu. Wa ma kuntu atiku an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Aku tidak bisa mataku penuh dengan gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah buah mata, artinya orang yang paling dicintai. Bukan berarti buahnya matanya berbuah, tidak. Buah mata dia terlihat terus, dikenang terus, diingat terus, itu artinya. Walau sa'altu an asifahu ma ataqtu
andai aku akan menggambarkan tentang bagaimana aku mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ataqtu, aku tidak akan mampu. Sahabat banyak yang sudah tidak mampu menggambarkan bagaimana cinta dan sanjungan beliau kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa seorang pun yang menegur, tanpa seorang pun yang membantah. Andainya ada sahabat yang menyanjung-nyanjung, yang tergila-gila dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tak ada yang menegur. Tapi aneh, di saat ini sampai tergila-gila mengungkap dengan syair mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam, dianggap gulu, maka ini sungguh suatu kejumudan di dalam berpikir dan memaknai sebuah ungkapan. Ada istilah ungkapan itu ungkapan hakiki, lafaz, dan ada istilahnya ungkapan yang dari rasa. Kita perhatikan dengan baik. Kita tidak perlu mengambil contoh yang jauh-jauh. Ketika kita merasakan yang namanya jatuh cinta, kalimat apapun bisa keluar. Dan kalimat yang keluar itu kalau kita kias, kalau kita bandingkan dengan makna lafzinya, yaitu makna hakikinya, kita sudah syirik jauh sebelumnya. Bagaimana kita bisa bilang begitu? Kita sudah terjerumus dari zaman dulu, kita sudah syirik. Banyak di antara kita tidak bisa dipungkiri ketika kita jatuh cinta, ucapan-ucapan semuanya majazi, tidak ada yang hakiki. Kenapa? Yang berbicara itu adalah rasa, dan orang tidak akan pernah keberatan dengan itu semua. Kenapa tidak keberatan? Kenapa tidak ada yang menganggap kita syirik? Kenapa tidak ada yang komplain atas ucapan kita itu? Karena dia pun pernah mengalami. Sebagai contoh, kita sedang jatuh cinta. Maka kita akan katakan kepada orang yang sangat kita cintai, wahai kekasihku, aku rela mati demi kau. Kira-kira benar nggak dia mau menusuk dirinya kalau disuruh oleh kekasihnya? Tentu tidak. Kita akan bilang kepada orang yang kita cintai, aku rela tidak makan asalkan berjumpa denganmu. Benar apa enggak itu? Tidak. Tidak ada seorang pun yang mencintai seorang wanita terus dia rela enggak makan, mati dia. Lalu ketika kita di rantau, kita akan menelpon. Sayang, di mana kau berada, di situ ada aku. Di mana ada aku, di situ ada kamu. Kalau kalimat kita terjemahkan dengan bahasa hakiki, maka kita sudah syirik. Orang yang kita katakan selalu bersama kita jauh. Tapi apa maksudnya? Kita selalu mengenang, kita selalu rindu. Itu maksudnya. Tapi ketika seorang yang sedang jatuh cinta mengatakan kepada kekasihnya, dimanapun kau berada, di situ ada aku. Hidupmu adalah hidupku, matimu adalah matiku. Kau hidup, saya hidup. Kau mati, aku ikut mati. Bukankah ungkapan ini terlalu? Bukankah yang ketika kita mengatakan ketika kau meninggalkan, kau sudah membunuhku? Bukankah kita tahu bahwa kata-kata itu artinya tidak begitu sebenarnya? Tapi orang paham. Semua kalimat itu artinya bukan seperti yang dilafazkan. Aku rela mati demi kau, bukan artinya dia mau mati, tidak. Tapi begitulah ungkapan besar cintanya. Nah anehnya, ketika ungkapan-ungkapan seperti ini kita sandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, buah mataku. Aku sehat, kau yang menyembuhkan. Aku sakit, engkau yang menemaniku ya Rasulullah. Aku bahagia karena engkau ya Rasulullah.
Ketika aku galau, kau yang menghiburku ya Rasulullah. Orang semua komplain. Wah, ini udah gila. Dia syirik. Rasulullah sudah meninggal. Lalu dia berkata, Rasulullah yang menyembuhkan sakitnya, Rasulullah yang menghilangkan galaunya, dianggap syirik. Tapi kenapa ketika seorang pemuda jatuh cinta atau pemudi mengatakan kepada pacarnya, kepada orang yang dicintai, dia bilang, ketika aku sakit, kau yang mengobatiku. Ketika aku terluka, kau yang merawatku. Semua kegalauan hidup ini hanya kau yang bisa merelainya. Semua rasa sakit, rasa penderitaan dalam kehidupan ini bisa hilang dengan sekejap hanya karena engkau. Tidak ada orang keberatan. Pertanyaannya, kalimat yang sama kita sandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, orang komplain. Dia katakan kita syirik. Karena yang menyembuhkan, yang bisa menghilangkan gundah gulana Allah, bukan Muhammad. Tapi kenapa tidak komplain ketika kalimat itu kita sandarkan kepada kekasih kita? Kenapa? Jawabannya hanya satu. Karena orang yang komplain itu pernah merasakan jatuh cinta seperti kita. Maka ketika kita mengatakan semua penderitaanku kau yang menghilangkan, deritaku kau yang menghilangkan, lukaku kau yang mengobatinya, dia tidak akan komplain kalau kata-kata itu kita tujukan kepada kekasih kita. Kenapa dia tidak komplain? Karena dia pernah juga merasakan jatuh cinta kepada seorang wanita atau seorang pacar, kekasih. Lalu kenapa kalimat itu mereka komplain ketika kita sandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya adalah mungkin bisa jadi mereka belum merasakan rasa cinta yang dalam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita camkan. Kita sering menangis sehingga keluar kata yang tidak-tidak karena orang yang kita cintai jauh. Dan orang tidak akan komplain, dia akan maklumi karena dia juga pernah merasa. Tapi ketika kalimat itu kita sandar kepada Rasulullah, banyak orang komplain. Ini artinya apa? Itu adalah bahasa cinta, pengagungan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seperti lapas yang kita dengar, tapi maknanya adalah pengungkapan rasa cinta yang luar biasa. Sehingga para sahabat ini tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata bagaimana rasa cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ungkapan-ungkapan mereka ini tidak ada orang sahabat satupun yang mempermasalahkan karena mereka sama-sama merasakan cinta dan rindu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini banyak ulama yang mengkaji tentang kelompok-kelompok yang selalu menyalahkan orang yang ketika menyanjung Rasulullah dianggap gulu, dianggap berlebihan. Yang dipertanyakan adalah ini sebagai tanda semakin menipisnya cinta dan rindu kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyazubillah. Warawa Usamah ibnu Sarik qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr. Diriwayatkan dari Usamah bin Sarik, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama dengan para sahabat beliau. Maka aku melihat sahabat-sahabat beliau di sekeliling beliau seakan-akan di kepala mereka ada burung sehingga tidak bergerak sama sekali.
Para sahabat merunduk, tidak bergerak sama sekali ketika berhadapan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani mengangkat muka, tidak berani menatap langsung wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka merunduk semua, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Ini kisah hadis diriwayatkan oleh ketika di saat baginda sallallahu alaihi wasallam mau masuk ke Makkah. Lalu ada mata-mata orang Quraisy dikirim kepada kelompok baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dimata-matai. Nah, mata-mata inilah melihat begitu penghargaan, penghormatan dan pemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh para sahabat, membuat hati mereka gentar. Karena tujuan mereka satu, agar Nabi Muhammad mati. Tapi mereka melihat adab para sahabat, berpikir 1000 kali. Kenapa? Mau melukai Nabi Muhammad. Diceritakan bahwa ketika Rasulullah berludah, ketika Rasulullah apa saja disambut. Keringat Rasulullah tidak ada yang jatuh, disambut. Air ludah, air liur Rasulullah ketika mau meludah, tidak ada yang sampai ke tanah. Semuanya disongkop. Diambil dengan tangan, bukan diambil di tanah setelah jatuh ke tanah, tidak. Ketika Rasulullah berludah, para sahabat berebutan untuk mengambil air tersebut. Melihat kejadian seperti itu, mata-mata ini berpikir, bagaimana bisa kita akan menyakiti Nabi Muhammad, sahabatnya seperti itu. Tidak mungkin akan membiarkan Nabi Muhammad terluka. Musuh pun gentar. Begitu gambaran adab para sahabat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Urwah ibnu Mas'ud hina wajjahathu Quraisy amal qadiyah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Urwah bin Mas'ud ketika dihadapkan di kaum Quraisy pada kejadian saat itu, wara'a min ta'zimi ashabihi lahu ma ra'a. Orang yang kesana ini melihat bagaimana pengagungan dan pemuliaan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la yatawadda'u illa ibtadaru wudu'ahu wa kanu yaqtatiluna alaihi. Ketika mereka melihat, ini mata-mata ini bercerita, ketika melihat Rasulullah berwudu, sahabat pun berebut untuk ikut berwudu. Air bekas air wudu Rasulullah tidak ada yang sampai jatuh ke tanah, semuanya diserbu, direbut untuk mengambil keberkahan dari apa yang pernah menyentuh kulit baginda sallallahu alaihi wasallam, termasuk air bekas wudu itu. Wala yabsuqu bisakan, dan Rasulullah tidak pernah meludah, tidak pernah berludah, besusi bahasa kita, tidak pernah meludah, kecuali para sahabat berebut untuk mengambil air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pengagungan para sahabat kepada Nabi. Kira-kira kalau terjadi begitu sekarang, ada seorang murid menunggu kiainya, gurunya berludah lalu diangkat, ada enggak? Andainya ada, betapa banyak ustadz-ustadz yang mengaku diri ulama, mengaku diri asatiz, akan menyebut anak santri itu melampaui batas. Masa air ludah gurunya disongkop? Masa air ludah gurunya mau diambil? Karena itulah keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah jauh dibanding cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, thumma yali, thumma yali, thumma yali. Sebaik kurun adalah
di masa baginda sallallahu alaihi wasallam kemudian selanjutnya. Kita bayangkan bagaimanapun besar rasa cinta kita kepada orang alim, bagaimanapun besar rasa cinta kita kepada guru kita, kita tidak bisa mengikuti langkah para sahabat. Bagaimana sahabat memuliakan dan bersikap di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air liur, air ludah tidak ada yang jatuh, melainkan diserbu, diambil oleh para sahabat. Wala yatanakhamu nukhamatan illa talaqquhu biakfihim fadallaku biha wujuhahum wa ajsadahum. Tiadalah Rasulullah mengeluarkan riak, baik ludah, riak, tiadalah Rasulullah mengeluarkan itu semua kecuali para sahabat mengambil bahasa Indonesianya nangka sebelum jatuh dari ke tanah sudah dijaga oleh tangan-tangan para sahabat. Lalu air liur, air ludah Rasulullah itu diusap ke wajah mereka dan ke badan mereka. Subhanallah. Adakah seorang santri begitu kepada kiainya? Kita bilang tidak ada. Allahu a'lam. Tapi ini sangat-sangat jauh. Begitulah adab para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah ketika kita hanya merundukkan badan untuk mencium kaki guru kita, mencium tangan kaki guru kita langsung dianggap syirik, langsung dianggap gulu? Jauh daripada kalau kita bandingkan dengan adab daripada sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke pokok kajian, apa yang dilakukan oleh para sahabat ini, apakah mereka ibadah? Tidak. Itu adab mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak semuanya harus kita masukkan ke dalam ibadah. Meskipun adab itu akan bernilai seperti ibadah. Dia bukan ibadah, tapi dia bisa bernilai seperti ibadah. Wala tasqutu minhu sya'ratun illa ibtadaruha. Dan tiadalah sehelai rambut pun Rasulullah rambutnya jatuh kecuali sahabat berebut untuk mengambil rambut itu. Wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrah. Ketika Rasulullah memerintahkan atas suatu hal, maka mereka berebut untuk melakukan hal itu. Wa idza takallama khafadu aswatahum indahu. Ketika sahabat-sahabat itu terpaksa ada pembicaraan yang penting antara mereka bukan dengan Rasulullah, mereka khafadu aswatahum, mereka seperti kecil suaranya, menjaga jangan sampai Rasulullah tersinggung dan menjaga jangan sampai mengganggu, apalagi ketika Rasulullah berbicara. Sangat-sangat mereka menjaga adab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yahiduna ilaihin nazratal zimah. Dan mereka para sahabat tidak ada yang berani menatap langsung secara tajam baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang berani menatap secara jelas atau tidak ada sahabat yang memandang Rasulullah dengan pandangan yang tajam. Kalau bahasa kita agak tegas gitu. Seperti ndak ngilang sih. Artinya pandangan yang sangat tajam. Sahabat itu ndak ada. Semua mereka merunduk dan takut dan hormat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a ila Quraisy qala, maka ketika mata-mata ini kembali kepada kaum Quraisy, dia berkata, ya ma'syaral Quraisy, wahai kaum Quraisy, inni ji'tu Kisra fi mulkih, aku telah datang ke beberapa kekaisaran, aku telah datang ke kerajaan itu dan ini. Aku datang ke singgasana mereka. Kekaisaran atau kerajaan-kerajaan. Wan Najasi, demikian juga aku datang kepada kerajaan An-Najasi. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumi qat mithla Muhammadin fi ashabihi. Dan sungguh saya pernah pergi ke beberapa kerajaan, kekaisaran,
baik itu An-Najasyi dan yang lainnya, aku tidak pernah melihat raja-raja mereka diperlakukan seperti itu, diagungkan seperti itu, dihargai, dimuliakan seperti itu. Seperti Nabi Muhammad dimuliakan oleh para sahabatnya. Jadi sehebat apapun raja itu, bahkan rajanya mengaku diri Tuhan, tak seorang pun rakyatnya atau tentaranya mau mengambil air ludah atau mau berebut air ludah rajanya, tidak ada. Sementara Nabi Muhammad ludahnya direbut lalu diusap ke badan dan wajah-wajah para sahabatnya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, irra'aitu malikan qat, aku sama sekali tidak pernah melihat suatu kerajaan sama sekali, suatu raja sama sekali, yu'azzimuhu ashabahu ma yu'azzimu Muhammadan ashabuhu. Aku tidak pernah sama sekali menemui seorang raja dimuliakan seperti para sahabat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dalam At-Tabrani dan Ibnu Hibban di dalam Sahih bahwasanya Syarik radhiyallahu anhu berkata, kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annama ala ru'usina at-tair. Di atas kepala kami seakan-akan ada burung. Kami merunduk. Ma yatakallamu minna mutakallimun, tak seorang pun di antara kami yang berbicara. Izja'ahu unasun faqalu, ketika datang kepadanya sekelompok orang, dia bertanya, man ahabbu ibadallahi ilallahi ta'ala, qala ahsanuhum khuluqa. Ketika mereka ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, siapakah dari hamba Allah yang lebih cinta kepada Allah, yang lebih dicintai oleh Allah? Qala ahsanuhum khuluqa, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka di sini perlu kita sadari, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak anak-anak kita terkadang dia pintar, usahanya luar biasa, tapi adabnya tidak. Maka satu harus kita ingat, kedepankan adab baru ilmu. Tidak ada gunanya gelar kita tinggi, ilmu kita hebat, tapi akhlak dan adab tidak ada. Tapi ketika adab kita baik, adab kita mulia, insya Allah fadilah, kemuliaan ilmu itu akan mengiring kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah boleh kita bertanya? Jawabannya boleh. Tulis di komentar. Pas yang saya baca saya akan jawab langsung. Pas yang tidak terbaca kita akan jawab pakai meseknya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan saja kita jawab di ujung kajian, kita akan jawab. Dituliskan aja, insya Allah kita baca dan kita jawab langsung. Bagi yang bisa dibaca, kita jawab langsung. Silahkan. Wa akhraja Abu Ya'la wa sahahu 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu an. Dan diriwayatkan dari Abu Ya'la dan disahihkan dari Bara' bin Azib, dia berkata, laqad kuntu uridu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil amri. Sesungguhnya aku ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu perkara. Fa uakhiruhu sanataini min hibatih. Lalu pertanyaan itu aku tunda selama 2 tahun karena sangat enggan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan betapa karisma baginda sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang sahabat yang mau bertanya tapi karena malunya dan hormatnya pertanyaannya itu ditahan, ditunda sampai 2 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Wa akhrajal Baihaqi wa 'an az-Zuhri haddatsani
من لا أتهم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تودأ أو تنخم ابتدروا نخامة فمسحوا بها وجوههم وجلودهم فقال صلى الله عليه وسلم لم تفعلون هذا قالوا نلتمس به البركة فقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديث وليؤدي الأمانة wala yu'dhi jarahu. Hadis yang luar biasa. Di sini dijelaskan bahwa hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwa yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah berwudu, air wudunya direbut, ketika meludah, air ludahnya direbut, lalu diusap di wajah mereka dan badan mereka. Lalu Rasulullah bertanya, lima taf'aluna hadha? Kenapa kalian berbuat begini? Kenapa air ludahku kalian usap-usap di badan kalian? Mereka menjawab apa? Naltamisu bihil barakah. Kami ingin bersentuhan, kami ingin memperoleh barakat. Nah, bagi yang tidak membolehkan barakah, bacalah betapa banyak hadis tentang sahabat yang mengambil barakah dari bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuhibbahu Allah wa rasuluh." Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya, falyasduqil hadis, hendaklah dia berkata jujur. Jangan biasakan diri berbohong. Wal yu'addil amanah, hendaklah menjaga amanat. Wala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Nah, bagi yang mau bertanya silahkan tulis saja di kolom komennya itu, insyaallah kita jawab. Walhasil anna huna amrayni azimain. Hasil dari semuanya ini adalah ada dua perkara yang sangat luar biasa. Pertama, wujubu ta'zimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wajib hukumnya memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Wa rafa'a rutbatahu an sa'iril khalq. Dan wajib kita melebihkan kedudukan, melebihkan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam an jami'il makhluk, atas semua makhluk. Tapi ingat, tetap berada di maqam al-makhluk. Jadi wajib orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita hormati, paling kita agungkan adalah Rasulullah. Tapi kata-kata paling itu ingat pada maqam makhluk. Jadi bukan berarti ketika kita berkata begitu kita melebihi Rasulullah daripada Allah, tidak. Karena maqam Allah berbeda. Allah menyendiri dalam maqam Khaliknya. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang paling tinggi. Hanya Allah di dalam makam itu. Tapi di makam makhluk, maka ada malaikat, ada jin, ada Rasulullah, ada manusia, ada orang yang kita cintai, ada anak-anak kita, ada musuh kita bahkan, ada binatang. Semuanya harus kita hormati. Tapi penghormatan yang paling berhak, paling besar, paling tinggi adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, di makom area makhluk, bukan di dua area itu. Bukan Rasulullah adalah paling tinggi di makam Khalik dan makam makhluk, kafir kita. Tapi Rasulullah paling tinggi di makam makhluk. Wa amma man, mana dia? Jadi yang pertama, perkara yang sangat penting adalah wajibnya memuliakan, mengagungkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ifradur rububiyyati wa i'tiqadu anna Allah tabaraka wa ta'ala munfaridun bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa an jami'i khalqihi. Perkara yang kedua adalah wajibnya kita menyendirikan Allah dalam segala kekuasaannya, perbuatannya, sifatnya, segalanya. Tidak ada yang sama dengan makhluk. Allah menyendiri dalam makamnya. Sekali lagi tadi ada dua makam. Makam Khalik, lalu yang kedua makam makhluk. Maka di makam Khalik ini tidak ada ukuran.
Tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling rendah, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang kurang hebat, tidak ada. Karena Allah menyendiri dalam makam Khalik. Tapi di makam makhluk ini ada Rasulullah, ada malaikat, ada jin, ada manusia, dan ada binatang, semuanya itu. Maka makam yang tertinggi di dalam makam makhluk ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman i'taqada fi makhlukin musyarakatil bari subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menyendiri dalam makamnya, maka kalau ada seorang makhluk disamakan dengan Allah, disamakan makamnya, faqad asrak, maka dia sudah termasuk syirik. Kal musyrikin alladzina kanu ya'taqiduna al-uluhiyah lil asnam wa istihqaqi al-ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrik, mereka mengakui ada Allah, mereka mengakui ada Allah yang menciptakan mereka, tapi mereka menyekutukannya, memasukkan patung-patung itu ke dalam maqam uluhiyah. Jadi mereka menganggap bahwa patung-patung itu memiliki makam uluhiyah. Dimasukkan patung-patung ini ke makam uluhiyah. Sementara kita tidak, kita sanjung Nabi kita, kita agungkan, tapi tetap beliau ada di makam makhluk. Itu bedanya kita dengan orang musyrik. Wastihqaqihal ibadah. Lalu mereka meyakini bahwa patung-patung ini berhak untuk menerima ibadah kita. Nah, di sini letak perbedaan kita. Ketika kita mengusap, ketika kita mengelilingi Ka'bah, ketika kita mencium Hajar Aswad, apa keyakinan kita sebagai orang muslim? Keyakinan kita itu hanyalah makhluk. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk kita. Yang bisa memberikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun itu, kita hanya adab kita memuliakan batu itu. Tapi ketika orang musyrik memuliakan sebuah batu, tidak. Dia anggap bagian daripada makam uluhiyah. Di situ beda kita, sehingga tidak bisa kita dikategorikan termasuk orang yang syirik. Wa man qassara bir Rasul sallallahu alaihi wasallam an syai'in min martabatihi faqad asa wa kafar. Dan barang siapa yang tidak memberikan hak Rasulullah, di mana hak Rasulullah adalah untuk dihormati, diagungkan, lalu ada orang yang tidak mau menghargai, apalagi sampai mengejek-ngejek, faqad asa, maka dia sudah bermaksiat, wakaf au kafar, kalau tidak bermaksiat maka dia termasuk ke dalam orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dirahmati Allah, andainya kita tidak suka kepada suatu ungkapan-ungkapan yang kita anggap berlebihan, maka kita diam saja dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita cegah, karena di sisi mereka itu adalah kalam-kalam majazi, bukan kalam-kalam hakiki. Karena akibatnya adalah ketika hak Rasulullah, niat para sahabat, niat orang-orang yang memuji berselawat kepada Rasulullah terputus, berhenti gara-gara kita, maka hak Rasulullah terputus. Kita mengurangi hak-hak Rasulullah. Faqad asaita, maka kalau demikian engkau termasuk orang yang sudah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana selawat, orang yang senang berselawat dengan selawat-selawat yang luar biasa, yang banyak agung pemuliaan di dalamnya, kata-kata yang mereka anggap lugu, gulu, berlebihan, itu akan disampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita protes, akhirnya orang yang berselawat ini enggak jadi berselawat. Maka itu artinya tadi selawat yang akan sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah tersenyum menunggu selawat itu datang, ternyata selawat itu kita hambat di tengah jalan, maka mau ditaruh di mana muka kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma hdina ila siratikal mustaqim wahdina ila siratil ladzi an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa amma man balagha fi ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam bin anwa'it ta'zim wa lam yasibhu bi syai'in min sifatil bari azza wa jal faqad asaba al-haq
wa hafaza ala janibir rububiyyati war risalah jami'an. Wa dzalikal qaulul ladzi la ifrata fihi wa la tafrid. Dan adapun orang yang terlalu menurut orang lain sangat-sangat mubalaghah di dalam memuji menyanjung baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam jenis puji-pujian, baik itu selawatnya, baik itu syair-syairnya, lagu-lagunya, maka itu adalah suatu kebaikan yang benar, yang baik, dan dia menjaga atas hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yasib khususai'im min sifatil bari, dan dia tidak mensifatkan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti sifat uluhiyah atau rububiyah, tidak. Maka dia termasuk ke dalam golongan yang sudah tidak diragukan lagi, dan dia termasuk orang-orang yang la ifrata fihi wa la tafrid, orang yang selalu menjaga hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengabaikannya. Wa idza wajada fi kalamil mu'minin isnadu syai'in li ghairillahi ta'ala. Dan ini ujung daripada kajian ini adalah ketika kita dapati ungkapan-ungkapan seorang mukmin, ungkapan-ungkapan seorang mukmin yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fayajibu hamluhu 'alal majazil aqli, maka wajib kita mengalihkan, menganggap dan meyakini bahwa ungkapan mereka itu adalah majaz aqli. Artinya ketika orang mengatakan yang paling mulia adalah Rasulullah, kita tidak boleh meyakini dia itu menomorduakan Allah. Rasulullah yang telah menyembuhkanku, kita tidak boleh membawa kalimat itu kepada makna hakiki, tapi kita harus wajib membawanya kepada majaz aqli. Artinya ketika dia mengatakan yang menyembuhkan sakitku adalah Rasulullah, maksudnya adalah perantara atau berkat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam salat itu banyak bijah atau bibarakati seperti itu. Bukan Rasulullah langsung yang menyembuh, tidak. Walaupun kalimat keluar seperti itu. Jadi kita yang mendengar, kita yang melihat, wajib kita membawa kalimat itu kepada makna majaz aqli. Haram kita bawa kepada makna hakiki. Karena konsekuensinya kalau kita bawa kepada makna hakiki, kita akan menyesatkan dan mengkafirkan saudara kita. Sementara mereka berucap dari apa? Dari hati yang sangat rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzil majaz aqli musta'malun fil kitabi was sunnah. Kenapa kita boleh membawa memaknai ungkapan-ungkapan orang yang berlebihan disandarkan kepada bukan Allah tapi disandarkan kepada Rasulullah, boleh kita bawa kepada majaz aqli? Kenapa boleh? Karena sesungguhnya majazul aqli musta'malun fil kitabi was sunnah. Sesungguhnya majaz aqli ini musta'malun fil kitabi was sunnah merupakan tata bahasa yang dipakai di dalam Al-Quran dan dipakai di dalam As-Sunnah. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa berpendapat, kajian ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan agama kita. Sehingga kita terhindar dari sedikit-dikit mengkafirkan orang, sedikit-dikit menganggap orang di sekitar kita sesat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang mau bertanya, kok nggak ditulis pertanyaannya biar bisa dijawab? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini ada yang bertanya, boleh bertanya, tapi kita suruh bertanya pertanyaan tidak ditulis, maka kajian kita ini kita tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang selanjutnya. Ikuti terus kajian ini sehingga kita bisa memahami apa yang ada di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah secara full, jangan separuh-paruhnya. Mudah-mudahan di antara yang menonton ini
Mudah-mudahan yang menonton ini punya kitabnya juga. Ya silahkan ditulis pertanyaannya. Ditulis saja pertanyaannya ya. Saya belum tahu gimana caranya kalau pakai audio. Maklum belajar. Ditulis, baru kita jawab. Seperti pertanyaan sebelumnya itu ditulis di komen. Ustadz bertanya. Silakan bertanya. Ya karena pertanyaannya nggak muncul-muncul, cuma minta mau bertanya tapi nggak diteruskan. Mungkin pertanyaannya akan muncul nanti di balik layar, maka nggak apa-apa. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Apakah makan sisa tuan guru merupakan mengambil keberkahan dari tuan guru itu Ustadz? Mia. Apakah makan sisa atau minum sisa tuan guru itu salah satu contoh mengambil keberkahan? Iya. Dan itu sunnah. Itu sunnah. Ambil sebuah riwayat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang yang sakit, maka Rasulullah pun berwudu. Sisa air wudunya ini dipakai mengobati yang sakit. Sisanya lagi direbut sama yang lain. Itu satu. Kedua, hadis meriwayatkan dalam sebuah pertemuan Rasulullah dengan para sahabat. Rasulullah diundang. Rasulullah ketika diundang ini ada sebuah tempat air atau gelas lah bahasa kita. Sebuah tempat air itu diambil, dikhususkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah minum, ada dua orang bertengkar, berebut. Yang direbut bukan masalah air minum itu, tidak. Berebut siapa yang lebih berhak untuk duluan minum. Karena ketika sisa Rasulullah ini berupa air satu gelas, maka ini sahabat tidak ada yang ego seperti kita, saya yang naruh air, saya yang berhak punya, tidak. Para sahabat ketika ada sisa Rasulullah itu, siapa yang ada itu dibagi. Andainya satu gelas dibagi sama sesendok begitu. Nah, tapi yang bertengkar ini yang direbutkan siapa yang pertama mau minum. Yang satunya tuan rumah. Dia yang mempersiapkan apa-apa untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya tidak. Tapi dia dari kemarin mengikuti kemana Rasulullah, tujuannya hanya itu, ingin mendapatkan sisa makanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ternyata dilihat oleh Rasulullah, satunya tua, satunya muda. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa biarkan yang tua minum dulu. Dan yang tua jangan minum banyak-banyak, sisakan yang muda. Ini menunjukkan bahwa betapa sahabat berebut untuk minum sisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka gerakan atau apa yang kita lihat di orang tua kita, leluhur kita, mereka ketika menyuguhkan makanan untuk tuan guru, mereka sisanya itu direbut. Nah, hal-hal seperti ini sudah mulai pudar. Maka kita lihat sekarang banyak anak itu Quran pinternya luar biasa, tapi adab jauh. Karena dari nilai-nilai agama, terutama yang bernilai adab dan akhlak, ini jauh. Jadi orang tua dulu kita itu kalau ada tuan guru, dia usahakan gelasnya air.
gelasnya air itu besar, menyendiri juga, bentuknya lain. Tujuannya apa? Kenapa besar begitu? Agar tuan guru itu jangan minum sampai habis, agar ada yang diminumkan nanti. Nah, jadi kalau kita ngundang tuan guru itu, kasih centong yang besar itu, yang besar, biarkan dia minum sedikit. Kalau tuan gurunya komplain, berarti dia nggak paham. Tapi kalau dia diam nggak komplain, insya Allah dia paham. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah memang seperti itu. Para sahabat selalu berebut sisa-sisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada tuan guru nanti selesai corona, kita undang tuan guru kita, lalu datang ke rumah, siapkan air yang besar pakai centong itu. Tapi jelaslah yang agak sopan. Jangan mentang-mentang dengar kajian ini nanti bawa ember ke depannya. Nanti tuan gurunya pakai gelas ngambil di ember. Yang dianggap sisa itu di gelas ini, bukan di ember. Nah, jadi kasih centong besar, jangan ukur tuan gurunya jangan sampai habis diminum. Jangan ngasih gelas yang air aqua di satu hirup itu habis, enggak. Kasih pakai centong biar banyak sisanya. Nah, itu berikan kepada diri kita. Kalau ada yang sakit-sakit, niatkan anak-anak kita terutama. Dan begitu juga tuan guru sisa-sisa makanan. Jadi kalau tuan guru itu kasih dia agak besar piringnya dikit. Tujuannya untuk apa? Agar dia banyak sisa. Begitu. Sekarang lihat sisa tuan guru nyari ayam. Ini kasih ayam. Rugi orang itu. Kenapa? Dia ketinggalan zaman. Dia kembali ke zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baik sisa-sisa tuan guru termasuk itu berkah. Dari mana ada dalilnya enggak? Ulama guru kita dikias dengan Rasulullah, dan kita kepada guru kita kias diri kita dengan sahabat. Itu dalilnya. Kias. Apakah yang dimaksud dengan makam Allah dan makam uluhiyah? Makam Allah dan makam uluhiyah satu. Makam itu artinya posisi. Jadi posisi Allah itu dia Tuhan. Tidak bisa disanding dengan makhluk. Dia beda. Nah, posisi makhluk ada di bawah. Artinya, apa yang terjadi pada Allah itu khusus di makamnya. Seperti rumah lantai 2 gitu. Jadi makam Allah di atas. Makam Rasulullah, makam makhluk di bawah. Apapun yang terjadi di atas ini, itu tidak bisa kita bicarakan. Itu hak Allah dan hanya Allah yang tahu secara detailnya. Dan kalau ada sesuatu yang kita tahu terjadi di atas, karena memang diberitakan di dalam Al-Quran, di tingkat 2 ini terjadi apa kehendak Allah apa saja bisa kita tahu karena Allah memberitahu. Lalu ketika ada kejadian seperti itu sama kejadian di bawah, bukan berarti kita menganggap makhluk sama dengan Allah. Ini yang dimaksud dengan majaz akli. Jadi kita agungkan Allah pada tingkat kedua itu, tingkat atas itu, contoh rumah itu tingkat atas kita agungkan sebagaimanapun kita agungkan Allah itu di makamnya, di ruangnya Allah. Dan ketika kelakuan kita sama seperti di atas, di tingkat 2 itu, sama kita lakukan di tingkat bawah, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika kita hanya engkau di hatiku ya Allah, kita katakan itu di atas, di lantai 2. Contohnya ini. Maka itu ungkapan kita kepada Tuhan. Lalu ketika kita katakan di bawah, di lantai bawah, misalnya di sana, wahai Rasulullah, hanya engkau di hatiku. Bukankah sama kalimat kita di lantai atas ada Allah lah, misalnya perumpamaan ini untuk mendekatkan kepahaman saja. Rumah ada 2 lantai. Di lantai paling atas ada Allah. Di lantai bawah ada makhluk. Semuanya ada Rasulullah. Nah, ketika kita mengatakan engkau wahai Allah hanya engkau ada di hatiku, tidak ada masalah. Engkau yang paling kucintai, engkau yang paling aku takuti.
Aku sakit, engkau yang menyembuhkan. Tidak ada masalah. Ini makna hakiki. Kalimat kita benar. Tapi kalimat yang sama kita sampaikan di bawah. Di ruang bawah ada Rasulullah. Ya Rasulullah, hanya engkau di hatiku. Ya Rasulullah, sakitku engkau bisa menyembuhkan. Nah, kalimatnya sama bukan? Ketika kita melakukan kalimat yang sama ini, bukan serta-merta kita dianggap syirik. Bukan serta-merta kita dianggap menyamakan Rasulullah dengan Allah. Karena kita berbicara di lantai bawah. Itu masalahnya. Jadi kita bicara di lantai bawah mengatakan, wahai Rasulullah, hanya engkau di hatiku. Maksudnya hanya engkau di hatiku, tidak ada yang lain di dalam ruang ini, tidak ada. Kita tidak bicara dengan di ruang yang lain. Nah itu maksudnya makam. Makam artinya posisi. Posisi Allah beda posisi pencipta. Posisi makhluk adalah di makam makhluk. Jadi makam maksudnya posisi atau kedudukan. Nah mudah-mudahan itu bisa dipahami. Adapun pertanyaan dengan makam Allah dan makam uluhiyah ini sama. Artinya makam Allah, posisi Allah, makam uluhiyah, posisi ketuhanan. Satu dia maksudnya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan dari siapapun, silahkan diputar ulang kembali videonya. Lalu cantumkan pertanyaan. Insya Allah kita jawab. Kalau pertanyaan yang kita lihat secara live kita jawab dengan live. Pertanyaan yang kita lihat secara offline kita jawab dengan offline nanti. Maka harapan kita adalah ketika wabah corona ini seperti ini, jangan kita lupakan diri kita. Jangan-jangan besok kita kena corona. Jangan besok kita yang mati. Kita siapkan diri kita. Sisihkan sedikit waktu untuk mengkaji, mengaji, belajar, dan ibadah. Dan jangan kita lihat corona ini dari segi negatifnya saja, tetapi kita lihat juga dari positifnya. Dari segi positifnya itu kita bisa berkumpul berjamaah kembali dengan keluarga kita. Besok di puasa kita berbuka puasa dengan keluarga, anak dan istri. Ini merupakan berkah yang luar biasa. Jangan selalu salahkan corona saja. Mungkin ini teguran dari Allah. Mungkin selama ini kita malas ke masjid, akhirnya Allah ngambek. Walaukah masih janda angan mele masjid, wah baning masjid. Nah, mungkin begitu. Nah, kemudian sekarang kita tidak bisa berjamaah. Mungkin dulu kita malas berjamaah, akhirnya Allah ngambek. Nah, mungkin dulu kita setiap ada kajian malas. Nah, sekarang ini kan tidak pernah mau hadir ngaji, udah sekalian aja, tidak usah ngaji. Pengajian ditutup. Nah, tapi kita tetap berhusnuzon. Kita manfaatkan saja sedikit demi sedikit waktu kita, baik itu walaupun itu lewat video-video seperti ini. Harapan saya pribadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah kita ketika besok atau lusa kita mati. Mudah-mudahan ada yang melihat jejak kita, dia melihat lagi, dia menonton lagi, lalu pahala itu akan mengalir ketika kita di dalam kubur. Dan mudah-mudahan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang bertanya, jangan lupa itu akan termasuk amal jariah. Banyak orang bertanya tidak tahu hukum, tidak tahu, mungkin dia sedang galau, sedang pusing tentang suatu masalah, tapi karena pertanyaan saudara lalu dijawab pertanyaannya, orang itu pun akan tahu, oh begini. Jadi orang itu tahu bukan karena ustadznya bicara, tidak. Orang itu tahu karena Anda yang bertanya. Maka pahala orang itu yang tahu juga akan mengalir kepada orang yang bertanya. Jadi pintar-pintarlah untuk mencari amal yang jariah, sifatnya jariah. Seperti bisnis itu, cari amal jariah. Karena umur kita sangat-sangat sedikit. Kalau kita bandingkan dengan waktu yang kita buang begitu saja, lebih banyak waktu yang terbuang. Maka kalau tidak pintar-pintar mencari amal yang jariah, amal yang pahalanya terus mengalir, kita akan jauh ketinggalan. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk untuk itu semua.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.